Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dengan mudahnya, Daniel mencari tahu di mana tempat Erika menginap, status kepemilikan saham Daniel, dan seringnya Daniel ke tempat ini. Semua pegawai sudah mengetahui siapa Daniel. Daniel dan Nisa sampai di kamar Erika. Daniel langsung mengetuk pintu kamarnya. Tak lama, Erika muncul dengan wajah sedikit terkejut. Sebenarnya Erika sudah menyangka saat dia bicara pada Nisa, Daniel akan mencarinya. Tapi Erika tak tahu jika akan secepat ini Daniel mencarinya. Erika berusaha tersenyum menutupi rasa terkejutnya dan mempersilahkan Daniel dan Nisa untuk masuk. Kalian, ada apa? Apa ada hal penting? Silahkan masuk dulu, ucap Erika mempersilahkan. Tanpa basa-basi, Daniel langsung menggandeng tangan Nisa untuk masuk dan mengajaknya duduk tanpa dipersilahkan oleh Erika. Nisa merasa segan karena dia menyadari ini kamar orang lain. Erika masih dengan senyuman yang dibuat semanis mungkin, ikut duduk di sofa tempat Nisa dan Daniel duduk. Daniel menatap tajam mata Erika, namun Erika sama sekali tidak menghindari tatapan Daniel yang seolah dengan tatapannya. Ada apa kalian kemari? Tanya Erika lagi. Apa yang kamu katakan pada calon istriku? Aku ingin mendengarnya langsung agar aku dapat tahu apa itu sebuah kebenaran atau hanya kebohonganmu semata, tegas Daniel. Aku sudah mengatakan semuanya pada Nisa dan itu adalah sebuah kejujuran. Mana mungkin aku berbohong tentang hal seperti itu. Sepenting itu, balas Erika juga dengan nada tegas. Hahaha, kamu pikir aku akan mudah percaya? Seperti Nisa yang langsung mempercayaimu. Aku tidak akan pernah percaya sebelum aku membuktikan kebenarannya. Jika memang itu putraku, aku tahu kamu tidak akan pernah menutupinya selama ini. Kamu pasti akan mencariku dan meminta pertanggungjawabanku, karena aku tahu kamu seperti apa. Apalagi kamu sampai rela menikah dengan Alex. Sungguh aku tidak percaya, semua omong kosongmu, jelas Daniel ketus. Nisa yang mendengar ucapan Daniel sedikit tidak percaya jika Daniel mengatakan itu. Bukankah mereka kemari hanya untuk menyampaikan masalah tes DNA? Nisa takut kata-kata Daniel malah akan melukai hati Erika lagi. Nisa memberi Daniel kode agar jangan asal bicara, namun Daniel mengajukannya. Karena aku sudah terlanjur kecewa padamu, itu kenapa aku tidak mencarimu atau meminta pertanggungjawabanmu. Dan sekarang aku mengatakannya agar kamu bisa sedikit saja bertanggung jawab atas putramu, karena aku juga lelah harus membesarkannya seorang diri. Sementara kamu dengan mudahnya akan menikahi wanita lain. Balas Erika tak mau kalah dan membantah semua ucapan Daniel. Baiklah, jika itu maumu, kita lakukan tes DNA secepatnya. Jika memang itu putraku, aku akan bertanggung jawab. Tapi jika kamu berbohong, kamu akan tahu sendiri akibatnya sudah membohongiku, ujar Daniel tegas dan langsung berdiri. Erika terkejut bukan main, tidak menyangka jika Daniel akan berbuat sejauh itu. Erika mulai gemetar, sebuah kebohongan akan terungkap jika mereka melakukan tes DNA. Aku tidak mau jika harus melakukan tes DNA. Aku tidak mau putraku malah terpukul. Jika dia melakukan tes DNA, maka dia akan tahu jika dia seorang anak yang dipertanyakan kebenarannya. Jika kamu tidak mau mengakuinya, maka aku rela jika kamu melepas tanggung jawabmu. Tapi jika harus melakukan tes DNA, aku jelas menolak, saut Erika bergetar. Siapa bilang aku butuh persetujuanmu? Karena meskipun kamu tidak setuju, aku akan tetap melakukan itu. Aku hanya ingin calon istriku tidak berpikir macam-macam tentangku. Jadi jangan berpikir dengan kamu tidak setuju, tes itu akan batal dilakukan. Daniel tidak menurunkan pandangan tajamnya. Aku sebagai ibunya tidak menyetujui keinginanmu. Aku tidak mau anakku psikologinya terganggu, bentak Erika. Tidak usah membentakku, jawabanmu sudah memastikan sesuatu. Lihat Nisa, kamu wanita cerdas. Kamu pasti bisa menilai kenapa dia menolak untuk melakukan tes DNA. Ayo kita kembali, percuma berdebat dengan wanita ini. Dia tidak akan pernah jujur, karena itu sudah wataknya.
Daniel langsung menarik Nisa untuk keluar dari kamar Erika. Ah, dasar egois, selalu saja mementingkan dirimu sendiri, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Lihat Nisa, kamu akan menyesal jika masih ingin menikah dengannya, teriak Erika. Nisa sedikit terpancing, kesabarannya mencapai batasnya. Nisa melepaskan tangan Daniel dan berbalik arah ke arah Erika. Menatap tajam Erika, Daniel sempat tertegun dan bingung apa yang akan Nisa lakukan. Dengar saudari Erika, masalah saya dan Daniel bukan urusan Anda. Biarlah saya sendiri yang memutuskannya. Anda tidak perlu berteriak-teriak hanya untuk memperingatkan saya. Andai suatu saat saya menyesal, saya tidak akan pernah mengeluh pada Anda. Dan seperti yang Daniel bilang, karena kamu menolak tes itu, maka saya bisa menebak bahwa anakmu itu benar-benar bukan darah daging Daniel. Hentikan sandiwaramu. Saya menyesal sudah sempat mempercayai Anda dan hampir saja kehilangan Daniel karena percaya kata-kata wanita seperti Anda. Nisa langsung berbalik dan pergi. Erika yang tidak menyangka wanita yang terlihat lembut itu ternyata bisa berbicara setegas itu, sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata saat Nisa bicara padanya tadi. Bahkan untuk membantah sepatah kata pun dia tidak mampu. Daniel mengikuti langkah Nisa dengan senyum menghiasi bibirnya. Daniel tak menyangka Nisa ternyata bisa memukul telak Erika. Daniel jadi teringat saat Nisa memukul telak Alex waktu itu. Daniel makin terpesona akan semua hal yang Nisa miliki. Meski keadaan nampak lemah, ternyata Nisa tidak selama perkiraannya. Nisa langsung masuk ke kamar Daniel. Dia tidak ingin ibunya melihat dirinya yang masih terbawa emosi. Nisa langsung duduk dan menyandarkan tubuhnya di sofa. Daniel dengan cekatan langsung memberikan Nisa minum tanpa diminta. Brian hanya memandang bingung dan matanya seolah bertanya pada Daniel tentang apa yang terjadi. Daniel hanya tersenyum membuat Brian makin penasaran. Udah, jangan emosi lagi, kendalikan dirimu. Jangan terpancing oleh wanita ular itu, ucap Daniel menenangkan. Bagaimana saya tidak terpancing? Dia sudah menyentuh ranah pribadiku. Apa urusannya hidupku dengannya? Andai aku menyesal pun, aku tidak akan datang padanya dan menangis-nangis. Terseduh-seduh, aku bisa menyelesaikan sendiri masalahku. Gerutu Nisa masih kesal. Iya, aku paham, tapi sebaiknya kamu lupakan saja perkataannya. Kamu wanita cerdas, kamu sudah membuatnya terdiam tadi. Jadi jangan dipikirkan lagi. Nanti ibu malah tahu kita habis bermasalah tadi. Sekarang istirahatlah. Sebentar lagi kita kembali. Speedboat sedang menuju kemari. Kamu kembalilah ke kamarmu dulu ya, bujuk Daniel. Baiklah bos, jawab Nisa singkat sambil berdiri meninggalkan kamar Daniel. Daniel hanya tersenyum melihat Nisa yang keluar dari kamarnya. Ada apa bos? Kenapa Nisa nampak kesal? Apa dia berkelahi dengan Erika atau marah pada bos? Tanya Brian. Dia sudah memukul telak wanita itu, sama seperti dia memukul telak Alex pada malam itu. Dengan kata-katanya, dia memang pintar saat harus menghadapi orang-orang seperti mereka. Daniel tertawa senang. Brian masih sedikit bingung dengan jawaban Daniel, namun sudah bisa menduga apa yang terjadi. Nisa kembali ke kamarnya. Saat hendak membuka pintu, Nisa langsung memesan senyuman. Dia tidak ingin ibunya tahu bahwa dia habis meluapkan emosi pada seseorang. Nisa masuk dan tersenyum manis pada sang ibu. Ibu langsung membalas senyuman putri kesayangannya. Dari mana Nis? Kenapa bolak-balik terus? Apa ada masalah? Kenapa Daniel memanggilmu ke kamarnya? Tanya ibu begitu Nisa masuk, sambil tangannya merapikan barang-barang yang akan mereka bawa pulang. Enggak kok bu, tadi bos hanya ada perlu sebentar, jadi Nisa menemuinya sebentar. Ada asisten Brian juga di sana. Oh iya, maafin Nisa ya bu, ibu jadi mengerjakan semuanya sendiri. Nisa jadi nggak bantuin ibu, saut Nisa dengan wajah menyesal. Nggak apa-apa kok sayang, cuma sedikit juga. Tapi semua sudah bereskan dengan Nak Daniel. Jadi kapan kita pulang? Tanya ibu lagi. Iya bu, udah sebentar lagi, kata bos tadi. Sepertinya speedboatnya sudah menuju kemari. Randy kemana ya bu? Kok nggak nongol ke sini? Nisa menanyakan keberadaan adiknya satu itu. Entahlah, ibu juga nggak tahu dia di mana.
Adikmu itu dari tadi nggak kesini, mungkin masih asik sama Repan. Lihat bule-bule sama anak-anak konglomerat yang lagi liburan di sini. Hehehe, sahut ibu sambil bercanda. Hahaha, emang ada bule sama anak konglomerat yang mau sama mereka, Bu? Nanti malah dapatnya Pak Le. Kan gawat, Bu, ujar Nisa menimpali candaan ibu. Apaan tuh Pak Le, Nis? Itu kan panggilannya pamannya orang Jawa. Lah, bule itu tuh yang orang rambutnya kuning-kuning itu loh, bukannya bule panggilan bibi itu. Ada-ada aja kamu, Nina. Hehehe, ibu masih tertawa mendengar candaan Nisa. Tok tok tok, tuh kayaknya yang diomongin datang, Nis, ucap ibu dengan wajah lucunya. Hehehe, kayaknya sih, Bu. Iya, masuk aja, sahut Nisa menyuruh si pengetuk pintu masuk. Dan memang benar, ternyata itu Randy yang sudah siap dengan ranselnya. Randy langsung masuk begitu mendengar suara Nisa. Wah, benar kan kata ibu, ucap ibu sambil senyum-senyum. Randy sampai heran melihat kakak dan ibunya tersenyum. Ada apa sih, Kak? Bu, kalian kok senyum-senyum gitu lihat Randy masuk? Tanya Randy heran. Nggak apa-apa kok, Dek, tadi kakak nyariin kamu. Kata ibu, kamu mungkin lagi ngeliatin bule sama anak-anaknya konglomerat yang lagi liburan. Terus kakak bilang aja, nanti bukannya dapat bule, malah dapatnya Pak Le. Hehehe, jelas Nisa dengan tak bisa menahan tawanya. Apaan sih? Ibu sama kakak nih, ada aja bercandaannya. Masa jadi Pak Le segala, itu kan panggilan omnya orang Jawa. Enak aja, aku tuh sama Repan cuma cuci mata doang. Kapan lagi bisa lihat cewek bening, kayak air laut. Hehehe, Randy pun ikut tertawa. Udah, bercanda terus. Kita keluar yuk, nanti Nak Daniel nungguin kita lagi. Kan gak enak, ucap ibu akhirnya. Ya udah, Bu, Randy datang ke sini juga tujuannya jemput ibu sama kakak. Malah diajak bercanda, sahut Randy dan langsung membantu ibu membawa tas jinjingnya. Kamunya juga mau aja nimbrung, celetuk Nisa. Dan mereka langsung keluar kamar, dan saat mereka hendak mengembalikan kunci kamar, mereka berpapasan dengan Erika. Nisa berpura-pura tidak mengenalnya dan hanya melewatinya seperti orang asing. Namun Randy dan ibu menyapanya meski hanya lewat senyuman, dan Erika membalas senyum mereka seolah menunjukkan keramahannya dan berlalu menuju restoran dengan langkah seolah tak pernah ada masalah.